Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang spiritualitas dan juga penuaan. Sebelumnya perlu diketahui dahulu bahwasannya bahasan kali ini yaitu membahas tentang lansia. Itu yang disebut lansia sendiri yaitu seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Jadi sesuai dengan tahap perkembangan Erikson yang mana lansia yaitu ketika sudah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, pada usia ini terjadi berbagai macam kemunduran organ tubuh dan juga perubahan psikis. Seperti kita tahu, organ tubuh pada orang yang sudah lansia itu pasti berbeda dengan ketika dia masih muda. Begitu juga perubahan psikisnya. Kita sering melihat terkadang lansia itu mungkin mudah sedih, mudah murung, mudah tersinggung. Jadi memang pada usia ini terjadi berbagai macam kemunduran yang mana menyebabkan lansia menjadi rentan mengalami gangguan fisik dan juga gangguan mental. Nah, perubahan fungsi-fungsi tersebut tadi dapat menjadi stresor bagi lansia jika terus dibiarkan. Nah, menurut Wisnu Sakti dan juga Sriyati pada tahun 2021 bahwasanya depresi yang berarti dari stres yang terus-menerus lansia alami itu tadi berhubungan dengan kehilangan pasangan, penyakit fisik, status ekonomi, pengangguran, keluarga, dan juga kehilangan kemampuan beraktivitas. Bagaimana kita tahu, lansia itu sangat kehilangan banyak hal. Seperti contoh, dahulu dia memiliki pasangan, bisa saja ketika sudah tua, pasangannya sudah pergi terlebih dahulu. Atau dahulu dia fisiknya sangat kuat, dia fisiknya sangat bisa melakukan banyak hal, sekarang menjadi terbatas. Bisa juga dari status ekonomi nih. Contoh dulu dia sangat kaya raya, sekarang mungkin dia penghasilan tidak seberapa atau mungkin hanya mengandalkan dari gaji pensiunan atau hanya mengandalkan dari uang yang diberi anaknya. Kemudian bisa juga lansia itu pengangguran, kemudian bisa juga dari keluarganya pasti berubah. Yang dulu dia mungkin ketika masih punya wewenang dia begitu dihormati oleh keluarganya, kemudian saat dia sudah tua dia mungkin hanya sebatasnya saja. Bisa juga dengan kehilangan kemampuan beraktivitas. Dahulu dia bisa beraktivitas apa saja, kemudian sekarang dia sangat terbatas. Atau bisa juga dengan kehilangan status sosialnya. Dahulu dia adalah orang yang sangat berpengaruh nih. Kemudian ketika dia lansia, pasti jabatan status sosial dahulunya itu diganti oleh orang lain. Nah, perubahan-perubahan itu tadi bisa menjadi stres atau bahkan bisa menjadi depresi tersendiri bagi lansia. Nah, oleh itu, karena adanya perubahan atau dia yang dahulu dia punya ini, punya itu jadi tidak punya, dia jadi merasa kesepian. Nah, seseorang yang kesepian dan tidak ada yang menemani, maka akan membutuhkan bantuan spiritualitas karena dalam kondisi ini, seseorang tidak akan merasakan kekuatan selain kekuatan dari Tuhan. Nah, jadi tidak ada yang menyertainya selain Tuhan. Mengapa dibahas spiritualitas di sini? Karena ketika lansia itu tadi kehilangan banyak hal, dia akan merasa bahwa dia itu ditinggalkan. Di situ spiritualitas sangat penting karena lansia jadi merasa bahwa masih ada Tuhan loh. Tuhan itu selalu menyertai diri kita. Kemudian kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu spiritualitas. Secara etimologi, kata spiritualitas berasal dari kata spirit dan juga berasal dari kata spiritus yang memiliki arti roh, jiwa, sukma, ataupun kesadaran diri. Secara psikologi sendiri diartikan sebagai makhluk non-bendawi atau immaterial being. Spiritualitas adalah perasaan yang berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Spiritualitas adalah cara seseorang mencari dan menemukan makna hidup dan tujuan hidup. Sebagaimana kita tahu ketika orang memiliki spiritualitas, dia itu bisa mencari makna hidupnya, apa makna dari kehidupannya selama ini, apa tujuan dari hidupnya. Kemudian spiritualitas merupakan keyakinan seseorang dalam berhubungan dengan Yang Maha Kuasa dan juga Maha Pencipta. Ini menurut Ambarwati dan Nasution tahun 2012. Seperti contoh orang Islam, mereka meyakini bahwa Allah adalah zat yang Maha Kuasa dan yang menciptakan mereka. Spiritualitas juga merupakan hubungan
yang memiliki dimensi-dimensi yang berupaya menjaga keharmonisan dan keselarasan dengan dunia luar, menghadapi stres, emosional, penyakit fisik, dan juga kematian. Dengan adanya banyak stimulus dari dunia luar, spiritualitas itu seperti yang mengharmoniskan lagi nih, bahwa ada diri kita dalam diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengharmoniskan lagi, mungkin yang dari luar dia bisa stres, dia emosinya tinggi, ada penyakit fisik, ada banyak hal yang menghampirinya. Kemudian dalam Al-Quran sendiri, spiritualitas mempengaruhi bagaimana umat Islam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan ajarannya. Karakter spiritualitas itu memiliki beberapa domain. Jadi ada 4, yaitu yang pertama ada hubungan dengan diri sendiri atau domain personal, kemudian ada hubungan dengan orang lain atau domain komunal, ketiga ada hubungan dengan lingkungan atau domain environmental, dan yang terakhir yaitu hubungan dengan transenden atau domain transcendental. Hubungan dengan diri sendiri ini berkaitan dengan kesadaran diri, yaitu seperti kekuatan pendorong jiwa manusia untuk mencapai identitas diri dan harga dirinya. Jadi bagaimana sih dia itu mencapai identitas diri dan harga dirinya, bagaimana dia mencari makna hidupnya, tujuan hidupnya, bagaimana kesadaran dirinya sendiri, bagaimana dia menggambarkan atau mengartikan kebahagiaan, perdamaian, kesabaran, bagaimana dia menciptakan identitas dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan orang lain atau domain komunal. Ini berupa kualitas atau kemampuan interpersonal seseorang dengan menjalin hubungan pada orang lain. Jadi bagaimana sih dia itu berhubungan dengan orang lain? Lalu berkaitan juga dengan moralitas, karena kita hidup dengan tidak seorang diri, jadi hidup sosial pasti ada nih moral yang harus diikuti, ada budaya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan, bagaimana dia menghormati moralitas itu, bagaimana dia menghormati budaya yang ada di sekitarnya maupun budaya orang lain. Yang ketiga ada hubungannya dengan lingkungan. Nah, ini merupakan keterkaitan terhadap lingkungan secara natural, terlebih ini bagaimana dia itu bisa menikmati lingkungan sekitarnya, bagaimana kemampuan dia dalam memelihara lingkungan sekitarnya agar lingkungan itu bisa memberi dampak yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang terakhir ada hubungan dengan transenden atau domain transcendental. Pada hal ini yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ya, ini melibatkan iman atau kepercayaan, lalu bagaimana dia memuja atau menyembah terhadap Tuhannya sendiri. Selanjutnya ada penuaan. Penuaan yaitu suatu proses normal yang dialami oleh manusia, ditandai dengan perubahan fisik dan tingkah laku. Seperti kita sudah bicarakan tadi bahwa ketika kita mencapai lansia, fisik itu pasti akan berubah, baik secara organnya ataupun secara badannya ini pasti akan berubah. Kemudian tingkah laku, seperti kita tahu lansia itu tingkah lakunya pasti berubah. Mungkin dia jadi mudah tersinggung, mudah merasa sedih, kemudian dia tingkah lakunya yang pasti berbeda dengan dia waktu muda. Dan juga hal ini, penuaan ini terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Nah, meskipun terdapat teknologi yang maju ataupun bidang kesehatan yang maju, namun belum ada nih yang bisa mencegah pengobatan untuk menghilangkan proses penuaan. Meskipun ada seperti kayak botox atau mungkin kayak perawatan atau mungkin operasi plastik, itu tidak bisa mencegah penuaan. Jadi karena proses penuaan itu tidak akan dapat dihambat, karena proses menua datang secara alamiah dan semua manusia akan mengalaminya. Oleh itu, terdapat beberapa teori tentang proses penuaan pada lansia. Teori-teori ini telah dibahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, teori ini antara lain ada teori biologis, teori psikologis, dan juga teori sosiologis. Teori biologis membahas penuaan yaitu meliputi teori-teori genetik dan non-genetik. Seperti halnya kita tahu ada orang biasanya yang mungkin usianya itu sudah
tua, sudah di atas 60, tapi masih kelihatan seperti usia 40 atau 50-an. Bisa juga yang mungkin belum masuk usia lansia, tapi sudah terlihat sangat tua. Itu termasuk dalam secara biologis, atau mungkin karena biologis atau organ-organ yang lainnya. Kemudian secara psikologis, ini berfokus pada mekanisme untuk menjaga emosional pada usia tua. Erikson menyimpulkan bahwa tugas psikososial utama dari tahap ini adalah menjaga integritas ego dan menghindari putus asa atau rasa takut. Karena lansia mengalami banyak perubahan yang ditakutkan, yaitu ketika dia tidak bisa menjaga integritas egonya dan nantinya dia akan putus asa. Yang terakhir, pandangan secara sosiologis, penuaan itu menjelaskan perubahan yang terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap lansia. Jadi lebih kepada lingkungannya nih. Bagaimana lingkungan itu menanggapi lansia, bagaimana lansia itu menghadapi lingkungannya sendiri yang mungkin berubah itu tadi. Nah, proses penuaan ini terjadi beberapa perubahan. Yang pertama ada perubahan fisik. Ini seperti penurunan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, kurang energi, sakit, baik sakit kepala, otot kram, nyeri, ataupun sakit-sakit yang lain. Kemudian ada perubahan pikiran, seperti bingung, lambat berpikir. Seperti kita tahu, lansia itu biasanya ketika diajak berbicara, tidak semua lansia itu bisa langsung nyambung nih diajak bicara. Karena memang dia memiliki perubahan pikiran ataupun kognitifnya. Kemudian dia sulit membuat keputusan, kurang percaya diri, dan tidak mau dikritik. Kemudian ada perubahan perasaan. Biasanya lansia itu mulai mengalami penurunan ketertarikan dengan lawan jenis, ataupun melakukan hubungan suami istri. Kemudian sering merasa sedih, merasa bersalah, sering menangis tanpa alasan, mungkin anaknya terdapat pertengkaran atau anaknya sedang mengalami masalah apa, kadang lansia itu rasa bersalah bahwa itu karena dirinya sendiri. Jadi kadang dia bisa saja nih menangis tanpa alasan, atau mungkin dia merasa nggak diapa-apain tapi tiba-tiba nangis. Kemudian yang terakhir ada perubahan kebiasaan. Nah, ini seperti menjauhkan diri dari lingkungan sosial, karena dulu dia itu sangat berpengaruh atau ada nih di lingkungan itu, tapi kemudian dia sudah tidak berkepentingan lagi. Pasti dia akan menjauhkan diri dari lingkungan sosial itu, karena bisa saja anggota-anggotanya sudah tidak lagi sama seperti dulu. Kemudian ada juga seperti penurunan aktivitas fisik. Jadi dulu kebiasaannya mungkin sering berolahraga, sering apa, dia produktif. Kemudian ketika lansia, dia pasti akan mengalami penurunan aktivitas fisik. Nah, perubahan-perubahan itu tadi sesuai juga nih dengan apa yang sudah ditetapkan di Al-Quran Surat Yasin ayat 68. Yang artinya siapa yang dipanjangkan umurnya sampai lanjut usia akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Adapun perlakuan Al-Quran terhadap lansia ada di surah Al-Isra ayat 23 yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbaik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-keduanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kita diminta untuk menghormati lansia, menghargai lansia, kita berkata baik kepada mereka para lansia. Kemudian mungkin lansia ini mudah emosi nih atau mudah apa, tapi kita nggak boleh loh membentaknya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, oh wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi kita harus menyayangi lansia dan juga selalu mendoakan kepada mereka. Kemudian ada peran spiritualitas pada penuaan. Spiritualitas menjadi sumber kekuatan bagi lansia dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pendekatan spiritualitas bagi lansia memiliki tujuan memberikan ketenangan dan kepuasan batin, terlebih dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, beberapa orang membutuhkan bantuan spiritualitas. Seperti contoh mudahnya, pasien atau lansia yang sedang sakit nih, dia pasti kesepian. Nah, pasien atau lansia dalam keadaan sakit ini yang kesepian, tidak ada yang menemani, maka dari itu dia membutuhkan bantuan spiritualitas. Karena dalam kondisi ini,
orang merasa tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Tuhan. Jadi dia ada harapan kepada Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan, dia merasa Tuhan itu selalu menemaninya. Jadi dia merasa tidak ada yang menyertainya selain Tuhan. Perannya itu ada beberapa. Yang pertama, kualitas hidup. Jadi spiritualitas itu berperan terhadap kualitas hidup lansia. Spiritualitas memiliki peran pada kualitas hidup lansia, di mana spiritualitas yang baik berpotensi meningkatkan kualitas hidup yang baik pula. Jadi ketika lansia itu banyak masalah, ketika spiritualitasnya baik, dia akan bisa nih meminimalisir dampak dari masalah itu. Sehingga kualitas hidupnya juga akan baik, dia tidak akan banyak pikiran, semua dipikirin, semua dirasakan sendiri. Kemudian juga berperan pada kesepian. Spiritualitas memiliki peran sebagai sumber kekuatan lansia dalam menghadapi kesepian. Yang mana semakin tinggi spiritualitas, maka semakin rendah tingkat kesepian. Lalu ada juga makna hidup. Nah, para lansia yang tinggal di rumah maupun di panti jompo menyatakan bahwa makna tujuan hidupnya adalah untuk keluarga. Jadi ada nih lansia yang memaknakan bahwa tujuan hidupnya itu ya untuk keluarganya. Makanya kan kadang ada nih orang-orang tua yang benar-benar apa-apa itu dikasihkan ke anak, apa-apa itu ikut anak gitu. Lalu lansia juga ada yang memaknai hidup mereka sebagai utusan Sang Pencipta. Jadi apapun yang ditakdirkan kepada mereka, mereka pasti akan menerimanya. Lalu ada juga sebagai konsep agama atau religiusitas. Dalam hal ini, lansia meyakini keberadaan Tuhan. Lansia menanggapi keberadaan Tuhan dengan sikap bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Kemudian terhadap kesejahteraan lansia, kesejahteraan spiritualitas merupakan dimensi yang penting dalam kehidupan manusia. Kesejahteraan ini mencakup banyak hal, baik dalam segi fisik, psikis, maupun kualitas hidup. Lalu pada kesiapan menghadapi kematian. Lansia yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan akan memiliki keberanian atau kesiapan ketika berhadapan dengan kematian ataupun rasa sakit. Karena ketika spiritualitasnya baik, dia merasa bahwa Tuhan itu selalu menemani dia. Jadi kematian itu bukan berarti hidupnya berhenti. Jadi dia merasa justru di situ pasti ada hal yang lebih baik yang akan dia terima. Lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan spiritualitas lansia? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor makna hidup atau pengalaman hidupnya. Jadi bagaimana sih pengalaman hidup lansia sebelumnya itu juga akan mempengaruhi kesehatan spiritualitas lansia. Karena tidak mungkin nih tiba-tiba yang dulunya itu enggak spiritualitas terhadap Tuhannya enggak begitu baik, tiba-tiba ketika tua spiritualitasnya baik. Jadi itu memang harus dibiasakan ketika dia masih muda. Kemudian ketuhanannya nih, jadi bersangkutan seperti yang sebelumnya. Lalu ada juga interaksi sosial. Bagaimana interaksi sosialnya itu juga mempengaruhi bagaimana spiritualitasnya. Lalu bagaimana lansia itu mengonsepkan sehat dan sakit. Ada lansia yang mengonsepkan bahwa sehat itu berarti diberi hadiah dan sakit itu disiksa, nggak enak. Ada juga lansia yang mengonsepkan bahwa sehat dan sakit itu semua sama aja, semua itu dari Tuhan. Pasti kalau kita sehat akan sembuh lagi, pasti terkadang ada sakitnya juga. Lalu bagaimana mengasihi? Ada faktor yaitu faktor mengasihi. Ini berarti lansia memahami bahwa tindakan baik yang dilakukan walaupun orang lain tidak melakukan tindakan serupa itu baik loh, pasti ada imbalan yang lain. Nah ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas ada pada diri lansia. Nah seperti kita tahu bahwa biasanya tuh orang-orang tua seperti kakek nenek gitu suka loh mengasihi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada orang lain. Meskipun kadang mereka tuh nggak dibalas baik, berarti itu menunjukkan dia tuh ada spiritualitas di dalam dirinya. Kemudian faktor kematian, bagaimana dia memandang kematian, itu juga akan mempengaruhi spiritualitasnya. Lalu usia, lalu juga keluarga, bagaimana keluarganya memandang spiritualitas, bagaimana keluarganya dalam beragama. Lalu juga ada budaya, bagaimana budayanya itu juga akan mempengaruhi sekali, karena budaya itu kan dari kecil. Jadi itu yang akan membentuk dirinya nanti.
lalu status marital, dan juga eksistensi diri. Sekian presentasi mengenai spiritualitas dan penuaan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.